Halo Sobat Literasi dimanapun kalian berada, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semuanya. Hari ini, saya Diogus Prasetyo akan meresensi sebuah buku yang akan memperlengkapi kita bagaimana caranya berkomunikasi dalam bahasa Korea. Buku ini merupakan buku non-fiksi yang berjudul Dear Oppa. Buku ini ditulis oleh Deborah Gabriela pada tahun 2019 dengan tebal sejumlah 156 halaman yang diterbitkan oleh penerbit Inari. Buku ini akan mengajarkan kita bagaimana caranya membaca Hangul atau alfabet Korea, bagaimana cara menulisnya, dan juga bagaimana caranya kita bisa membuat kalimat sederhana dalam bahasa Korea. Dalam dunia K-pop, seorang fans pasti akan melakukan apapun untuk bertemu dengan idolanya. Untuk itulah buku ini ada, sehingga pembaca diharapkan mampu menulis surat dalam bahasa Korea, berkenalan dalam bahasa Korea, dan menonton program live tanpa subtitle. Terdapat 4 kelebihan yang saya dapatkan dari buku ini. Yang pertama adalah ilustrasinya yang menarik, yang kedua pengalaman pribadi penulis, yang ketiga latihan soal di setiap babnya, dan yang keempat terdapat glosarium. Ilustrasi yang menarik mampu mengundang minat orang untuk membaca buku ini secara terus-menerus tanpa bosan. Dan pengalaman pribadi penulis akan semakin membuka wawasan pembaca sehingga pembaca bisa belajar dari kesalahan penulis dan lebih baik ke depannya. Latihan soal di setiap bab akan memacu para pembaca juga untuk semakin belajar bahasa Korea lebih dalam lagi. Adanya glosarium akan membantu pembaca mengetahui kata-kata yang belum mereka ketahui. Setelah mengetahui kelebihan dari buku ini, kita akan membahas kekurangan dari buku ini. Terdapat kesalahan penulisan partikel pada halaman 33, yang mana dalam buku itu tertulis Jonan Jakartae Salgo Isoyo. Yang benar adalah Jonan Jakarta Eso Salgo Isoyo. Dan juga kekurangan lain dari buku ini adalah buku ini diterbitkan secara praktis, yang artinya bahasa Korea yang terdapat dalam buku ini merupakan bentuk yang sudah jadi. Nah, maka bagi para pembaca yang ingin belajar bahasa Korea secara mendasar, disarankan untuk mencari referensi buku lain sebagai pendamping buku ini. Dikarenakan dalam bahasa Korea terdapat banyak sekali tata bahasa atau grammar yang digunakan. Jika pembaca mampu mencari sumber lain untuk belajar bahasa Korea, maka kemampuan mereka dalam berbahasa Korea akan semakin meningkat. Melalui buku ini, pembaca akan semakin tersadar bahwa bahasa Korea adalah bahasa yang mudah untuk dipelajari. Apalagi jika kita menemukan sesuatu yang membuat kita semangat dalam kehidupan ini. Untuk itulah penulis dalam buku ini memberikan judul Dear Oppa untuk mengundang minat baca para fans K-pop untuk belajar bahasa Korea lebih lagi. Pesan saya untuk teman-teman semua adalah terus temukan minat kalian, temukan minat terbesar kalian, karena ketika kita menemukan sesuatu yang membuat kita semangat dalam kehidupan ini, kita akan terus membaca dan menemukan sisi lain dari kehidupan ini. Kita mampu melihat dunia karena buku adalah jendela dunia. Saya Diogus Prasetyo, salam literasi, dan sampai jumpa di lain waktu.